Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Wa qala aidan an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, Imamul Mujahidin, Khatimul Anbiya, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kegigihan beliaulah kita sebagai umat Islam masih bisa merasakan nikmat Islam sampai saat ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang tata cara menyambut malam Lailatul Qadar yang telah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam pada bulan suci Ramadan, yakni malam yang paling istimewa dibandingkan malam-malam lainnya, atau biasa disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang lebih istimewa dibandingkan 1000 bulan. Maka dari itu, apabila di antara kita, salah seorang di antara kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu, apabila kita memperbanyak beribadah, memperbanyak berzikir serta memohon ampunan kepada Allah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan melipat gandakan pahala kita pada malam itu dibandingkan pahala-pahala sebelumnya. Karena apa? Karena malaikat pada malam itu dari langit turun ke bumi, beribu-ribu malaikat turun ke bumi untuk menyebarkan kedamaian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pada malam itu membuka pintu-pintu barakah serta pintu-pintu taubat bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan tanggal atau hari pastinya malam Lailatul Qadar itu akan datang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya, yakni taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashri al awakhirir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Yang dimaksud ikat pinggang ini ialah mengencangkan ibadah pada malam-malam itu dengan membanyak berzikir pada malam itu, terutama pada malam yang ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 dan ke malam yang 29. Lalu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan meraih malam Lailatul Qadarnya? Dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashri shadda izaruhu wa ahya lailahu wa aiqadha ahluhu. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, ia mengencangkan ikat pinggangnya sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, yakni mengencangkan ibadah, meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.
menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tahajud, serta membangunkan keluarga-keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini dapat kita pelajari bahwasanya apabila kita ingin meraih malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yakni dengan cara kita membangunkan saudara-saudara kita untuk sholat berjamaah agar kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah yang harus kita lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar itu? Sebagaimana telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni cara menghidupkan, meraih keutamaan malam Lailatul Qadar itu dengan cara memperbanyak qiyamul lail, salat tahajud, tarawih ataupun witir, beristighfar serta berzikir, dan serta memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan ini ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu, apabila kita ingin menghidupkan pada malam-malam itu, seharusnya kita mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW telah dianjurkan kepada kita, memperbanyak berdoa, terutama doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang berbunyi, Allahumma innaka ufuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya, ya Allah, engkaulah maha pengampun dan engkau mencintai seseorang yang suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Maka itu kita memperbanyak doa ini pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada malam itu. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya dan ditipat gandakan pahalanya pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.